Kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak, kembali lagi Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Banyak orang, banyak pihak yang mengatakan menjelang tahun politik 2022-2023 pemerintah tidak akan melakukan kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM subsidi. Apakah seorang Joko Widodo berani Pak untuk mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamatkan ekonomi dan kondisi keuangan negara seperti menaikkan harga BBM, Pak? Mas Wahyu, kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat. Itu yang harus diutamakan. Dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya. Bukan karena populer dan tidak populer. Yang paling penting memang jangan membebani rakyat. Tetapi kalau memang APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan. Dan ingat ya, meskipun tadi disampaikan tahun politik itu kan berlaku bagi yang mengikuti pemilu, artinya kandidat presiden. Iya. Bukan buat saya sudah nggak ikut kontestasi pemilu lagi. Jadi prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan. Ya kalau resiko politik, saya kira seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab ya Pak? Berani memutuskan apapun resikonya, kalau itu memang baik untuk negara. Ya, Pak, ini ada wacana juga Pak yang bergulir Pak. Kenapa sih ini kan terus terjadi nih Pak, soal subsidi BBM, harga BBM hampir tiap tahun Pak. Mungkin apakah akan naik, apakah akan tidak naik gitu Pak. Kenapa sih pemerintah tidak mengubah subsidi BBM menjadi subsidi orangnya Pak? Jadi orang-orang miskin, orang-orang memerlukan diberikan jaminan sosial atau perlindungan sosial yang cukup sehingga mereka bisa terlindungi dari harga BBM yang memang terus-menerus. Ya selalu problemnya adalah di data. Sehingga kalau kita membuat sebuah platform aplikasi untuk subsidi itu masuk ke orang, masih sering kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data itu masih banyak yang mempertanyakan. Kalau subsidi itu bisa masuk ke orang, artinya langsung bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini, misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih ngisi Pertalite, bensinnya dengan Pertalite. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya ya kayak solar itu yang untuk berkaitan dengan truk untuk transport barang atau bus yang untuk transport orang, mestinya seperti itu. Dan atau yang Pertalite khusus hanya untuk kendaraan. Ini memang masih dalam hitung-hitungan kita bagaimana membangun sistem agar subsidi ini betul-betul bisa tepat sasaran. Jangan yang kaya masih menikmati subsidi yang seharusnya bukan untuk mereka. Platform aplikasi ini yang sedang disiapkan dan itu memang memerlukan waktu. Pak, menurut Bapak siapa sih Pak yang layak disubsidi atau pembatasan nanti akan seperti apa sih Pak? Apakah mobil dengan cc tertentu atau hanya sepeda motor saja Pak? Bisa masuk ke cc tertentu, bisa masuk bisa antara mobil dan sepeda motor, bisa juga nanti kalau data kita siap betul-betul hanya untuk warga yang tidak mampu, yang angkanya subsidinya juga kita berikan mereka misalnya lewat PKH, BLT, kemudian bansos sembako misalnya, itu yang mungkin bisa kita pakai, tapi ini masih ada beberapa alternatif yang belum final. Pak, ngomong soal data tadi Pak, ini kan juga jadi persoalan Pak di negeri ini Pak, bagaimana kita bisa mempersatukan data dan kita ingat bahwa di awal-awal Bapak juga kan pengen membuat kebijakan satu data Pak. Siapa, kementerian siapa sih Pak sebenarnya, tanggung jawab siapa Pak? Ya kalau ingin satu data, itu mestinya yang paling pas ya Badan Pusat Statistik BPS. Tapi karena juga masih ada data-data yang ada di kementerian yang masih belum klop, ini yang masih dibersihkan, di-clearkan agar betul-betul datanya itu akurat, itu yang masih
dan juga di cross check dengan Pemda, dengan pemerintah daerah agar betul-betul sesuai dengan keadaan di lapangan. Kan kalau kita lihat data sekarang ada data BPS, ada data Kemensos, data macam-macam kementerian itu. Ada. Nah itu bagaimana Pak Bapak ngelihat itu Ya, satu kan? masih dalam proses penyatuan menjadi satu data, sehingga itulah yang kita pakai. Tapi sekali lagi, menyiapkan seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah. Seperti kita kemarin ingin memberikan bansos saat ada COVID, itu aja udah kita memisahkan antara misalnya pedagang kaki lima dengan UMKM, itu aja kesulitan. Kemudian bansos PKH dengan yang mau kita beri BLT, kriteria seperti apa juga masih, karena datanya memang belum betul-betul belum satu data. Pak kembali lagi Pak ke kondisi fiskal dan tadi dalam menghadapi situasi krisis, ancaman krisis energi dan pangan. Kita tahu ada satu negara yang memang sudah jatuh gitu Pak, seperti Sri Lanka gitu Pak ya. Argentina juga kan mengalami gejolak politik ekonomi. Banyak orang yang bahkan membanding-bandingkan gitu Pak, antara Sri Lanka dengan Indonesia. Nah, bagaimana Pak Jokowi untuk menjawab anggapan-anggapan seperti itu Pak? Iya, kalau kita lihat tadi angka pertumbuhan ekonomi ya jauh, kemudian angka inflasi juga jauh. Angka pertumbuhan ekonomi kita tadi 5,44, kemudian inflasi kita masih di angka 4,9, dan yang paling sering disorot debt to GDP ratio kita masih 39,6%. Coba dilihat negara-negara lain, Jepang berapa, Amerika berapa, sudah di atas 100. Jadi aman ya Pak? Artinya sebetulnya asal pengelolaan pinjaman itu di manage, dikelola dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif, yang memberikan return yang baik kepada negara. Jangan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi misalnya. Kalau untuk hal yang berkaitan dengan produktif, saya kira nggak ada masalah. Yang produktif itu seperti apa Pak, menurut Bapak Pak? Banyak infrastruktur, itu memberikan return daya saing, membuat pelabuhan juga itu memberikan kecepatan distribusi barang ke daerah, antar pulau dan lain-lain. Airport juga sama, mobilitas barang, mobilitas orang menjadi lebih cepat. Ini menyangkut daya saing, sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik dan kecepatan kita dalam distribusi logistik akan jauh lebih baik. Saya kira kalau arahnya ke sana nggak ada masalah. Apalagi masih di angka sekali lagi 39,6%. Undang-undang menyampaikan maksimal 60%. Berarti masih ada batas yang harus dijaga ya Pak, di batas 60%, tapi juga nanti semua utang-utang ini pasti dalam pengawasan Bapak langsung ya Pak? Iya. Yang paling penting setelah masuk ke APBN, fiskalnya juga kita jaga untuk hal yang produktif, masuk ke bidang-bidang pertanian yang menghasilkan, masuk ke bidang-bidang infrastruktur yang juga memberikan income kepada negara. Saya kira arah ke depan harus ke sana.